Yeah, for the next speaker, we will have the US8 Advance. Please welcome US8 Advance. You have the 30 minutes. The stage is yours. Ayo Bang. Oke. Salam tangguh. Salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. Salam tangguh. Oke, terima kasih banyak. Oke teman-teman, ini menjelang penutupan kita masih punya 2 sesi lagi. Jadi semangatnya jangan hilang. Selamat datang Bang Victor Rembet. Terima kasih banyak. Kita pingin denger nih Bang. Kemarin kan sempat sekilas tuh ya, bareng sama Kadin CBI. Tersebut advance. Sebetulnya advance itu apa sih Bang? Ya, baik Ibu Bapak sekalian, kita bicara US8 Advance ini adalah sebetulnya kita bicara tentang bagaimana memperkuat atau engage lembaga usaha dalam membangun ketangguhan yang memang pada tempatnya, karena ketika terjadi bencana semua pihak itu terdampak. Jadi jangan berpikir seakan-akan lembaga usaha itu sesuatu yang di luar, yang paling hebat, yang kekeh. Lembaga usaha itu mulai dari pedagang kaki lima sampai kepada multinasional. Tapi kita belajar, bahkan waktu di Thailand pun banjir bandang yang luar biasa itu, supply chain jadi terbatas. Ke Indonesia mau beli laptop aja susah. Orang mau beli ya berbagai macam spare part kendaraan bermotor terhambat. Jadi di gambar Ibu Bapak sekalian di atas ini ada 4 step ya. Judulnya itu memang Advancing Private Sector Engagement in Disaster Preparedness and Response. Jadi kesiapsiagaan dan juga respon yang tepat guna. Jadi seperti itu ya, kalau teman-teman mau foto saya boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa. Oh gitu, ini kan bicaranya kok sedih banget. Itu enggak, dari tadi enggak foto ya. Oh foto dong, Bang Victornya di foto. Ya lanjut. Oke, Bang tadi dikatakan private sector itu yang terdampak tidak cuman pedagang, pengusaha besar, ya, tapi justru yang kecil. Ya. Apakah artinya advance itu memang fokusnya adalah di UMKM? Enggak. Enggak. Karena jangan sampai kita yang namanya profit ya. Oh iya, terima kasih. Jadi banyak. Yang namanya profit ya profit. Artinya semua perusahaan itu harus punya profit. Kalau dia nggak mikir profit, jadilah lembaga zakat atau lembaga sosial. Tapi bukan di situ. Ini adalah profit. Nah, itu langkahnya, makanya kita bicara ketika mencapai profit yang proper itu pertama melibatkan lokal komunitas. Mereka harus tahu ada apa di sekitar mereka. Karena kalau misalnya terdampak bencana, sebuah perusahaan itu akan mengakibatkan kanan kirinya juga bisa terdampak. Yang kedua, bicara tentang ketangguhannya itu bagaimana. Paling mudah aja dari tempat usahanya. Kalau misalnya bangunannya bisa mengakibatkan persoalan ketika bencana, dan ternyata itulah yang terjadi kebanyakan ya. Kasus di Jogja, gempa Jogja itu harus orang mencari cara bagaimana melakukan mekanisme kredit diperhitungkan ulang. Padahal nggak harus kayak gitu ya. Lalu yang ketiga itu adalah, nah ini namanya disaster scenario planning. Ini pertama kali di dunia dilakukan di Indonesia. Ada namanya Meguro Maki. Wah, belum pernah dengar kan? Apa lagi Pak? Meguro Maki. Meguro Maki. Itu seorang profesor di Jepang khusus membuat skenario khusus untuk lembaga usaha. Contohnya kalau terjadi bencana, bagaimana supply chain-nya? Ketika terjadi bencana, data kamu hilang atau enggak? Kan itu enggak pernah dipikir ya. Sekarang kan orang di laptop semua, padahal harusnya sudah di cloud. Ketika terjadi bencana, sudah ada belum risk transfernya, asuransinya. Ketika terjadi bencana, apakah kemudian juga perusahaan tersebut sudah memikirkan communication chain dengan karyawannya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang terjadi dalam disaster scenario planning, namanya Meguro Maki. Itu pertama kali. Jadi kami sudah melakukan ini praktek, dan kemudian sudah tentu private sector engagement in DRM itu sesuatu yang kita ajak semua, mau civil society, pemerintah, kita buatlah belajar bersama. Terima kasih Mbak Titi juga pernah menolong belajar bersama, tetapi UN OCHA maksudnya. Lalu kita juga belajar bersama dengan pemerintah, dengan BPBD, dengan
BMKG ya. Jadi ada ketika bicara bencana, gempa, BMKG diajak dan semuanya. Jadi seperti itu. Jadi inilah 4 langkah yang mudah-mudahan masih ada proses 1 tahun ke depan lagi. Kita ingin ini bisa dirasakan oleh teman-teman lembaga usaha. Selain Meguro Maki, sebetulnya apa yang membedakan Advance dengan project atau program lainnya yang ada kaitannya dengan inisiatif yang berhubungan dengan private sector, Bang? Karena kita punya Kadin dengan CBI, kemudian juga ada inisiatif lain, itu apa bedanya? Nah, sudah tentu kita sudah pembicara dengan CBI. Jadi kita nggak mau menemukan lagi reinventing the wheel gitu ya, menemukan ban. Jadi waktu kita lakukan ini sudah ngomong dengan CBI, jadi CBI itu sebagai platformnya, lalu kontennya kita yang isi. Misalnya 4 ini ya, karena CBI kan tidak mau masuk ke level nasional. Nasional itu biar Kadin. Nah oleh karena itu ketika kita melakukan ini kita tidak mau bekerja sendiri. CBI adalah bagian, Kadin adalah lembaga yang bisa melakukan ini dan kemudian kita lebih kepada memasukkan aspek-aspek kebencanaan yang perlu diketahui. Gini deh Mbak Ti, lebih baik kita lihat videonya aja ya. Ya kita lihat videonya supaya videonya dulu ya. Kita lihat videonya apakah yang diceritakan oleh teman-teman yang ada beberapa belasan perusahaan di Jakarta mulai dari yang kecil. Yang kecil itu cuma punya kos-kosan 30 kamar, stafnya cuma 3. Tapi sampai misalnya ke Bank Mandiri yang BUMN, lalu kemudian Mall Arta Gading yang gede sekali. Itu jadi bervariasinya karena kembali ke pertanyaan Bu Titi, apakah UMKM saja? Enggak. Proses ini dan juga anehnya kita juga menolong satu lembaga usaha, ya lembaga usahanya apa ya, Pusdiklat Muhammadiyah. Itu punya Muhammadiyah tapi cari untung juga karena kan itu private sector. Social entrepreneur gitu ya sekarang Social namanya entrepreneur, nah betul sekali itu bahasa. Jadi Muhammadiyah punya Pusdiklat tapi kan dia harus mencari pesertanya, dia harus membiayai semua. Nah itu jadi mulai semuanya range-nya di situ. Ya. Oke. Kita lihat filmnya dulu ya teman-teman ya. Ini ada terjemahannya di bawah, kita mesti menggerakkan ini nih Bang, kalau nggak kelihatan dah. Oh terjemahannya di bawah ya. Iya yuk kita gerakin dulu yuk. Nah, bisa dipoto lagi. Ya, ini kompilasi dari refleksi programnya. Pertanyaannya begitu ya? Ada banyak juga hal-hal baru yang kita pelajari gitu ya. Ya terutama berkaitan dengan tempat kita bekerja. Kegiatan ini kan jadi lebih tahu beberapa mekanisme kerusakan serta cara-cara dan tindakan mitigasi bencana, Pak. Ini kita jadi semakin aware kan kesiapsiagaan tentang menghadapi bencana gitu loh. Kita yang sebelumnya saya belum tahu apa ya, tapi ya setelah mengikuti dari acara yang ada, ya paling tidak udah ada ilmu yang saya dapat. Cukup membuat saya lebih aware gitu ya, Pak. Ya gitu. Jadi kita bisa share jauh lebih pede lah daripada sebelumnya. Oh harusnya tuh orang lain juga banyak yang aware, gak cuma dari segi perusahaannya, tapi dari segi karyawannya. Sama internally kami sangat percaya diri dan saya akhirnya mulai menginisiasi untuk komunikasi lebih efektif dan efisien. Kita juga sering berbagi ilmu gitu, ilmu yang kita dapat dari keikutsertaan kita dalam program ini gitu. Yang pasti kita juga membagikan pengetahuan ini kepada pemilik gedung ya, ownernya. Kita membagikan pengetahuan ini kepada perusahaan-perusahaan lainnya juga gitu. Hasil terakhir assessment yang itu beberapa item sudah kita masukkan untuk dalam anggaran revitalisasi gedung. Sekarang juga sudah mulai secara bertahap dilakukan perbaikan terkait dengan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh assessment ya, ini sangat bermanfaat sekali. Pada akhirnya akan merubah di kemudian hari. Kita sudah tahu bahwa struktur bangunan kita itu mana yang paling rapuh gitu ya. Kita di tempat yang sekarang bahkan ngelihat bangunannya, kita benar-benar lihat struktur bangunannya itu nggak cuma ngelihat dari luar. Dari pengetahuan sudah kita dapat, kita juga melihat situasi gedung yang sedang saya kelola ini juga ada beberapa
kekurangan juga yang sudah mungkin kita adakan perubahan. Ya, saya dapat informasi banyak sekali bagaimana kekuatan bangunan, lalu bagaimana jika terjadi gempa. Mungkin pindah ke gudang baru atau pabrik barunya kita itu sesuai dengan standarnya kita adalah ketahanan gempa itu jadi nomor 1. Bank Mandiri juga sedang mencari konsultan untuk membuat DNA struktur gedung ini dulu Pak, baru mungkin ke tahap pengujian struktur gitu. Saya cek rutin keliling bangunan, apa saja yang kira-kira memiliki potensi rusak ya, atau potensi hancur atau rubuh. Jadi pelan-pelan memang data-data kita juga kita pindahkan ke berbasis cloud gitu. Kita juga susunan barang yang di gudang itu sudah kita atur sedemikian rupa supaya tidak jadi bahaya. Jadi saya bentuk tim taktisnya gitu loh, supaya kalau misalkan ketika terjadi gempa, apa dulu yang harus mereka lakukan gitu. Kita sudah memperbaiki Pak dari rekomendasi hasil asesmen bangunan yang ada di Malindo ya. Pengaturan ulang terkait dengan barang-barang yang buat pintu emergensi itu seclear mungkin ya. Kita juga menginformasi tidak hanya untuk karyawan lama ya, karyawan yang baru bergabung dengan kita. Program seperti ini nih kalau dikembangkan lagi kepada lebih banyak beneficiaries akan sangat bermanfaat gitu ya. Nah, gimana caranya supaya perusahaan itu nggak cuma penopang utama gitu. Apa yang bisa kita lakuin bareng-bareng gitu. Peran-peran swasta ini adalah peran-peran yang fresh dan bisa ngasih gambaran baru yang sebelumnya tidak terpikirkan, tapi jadi sangat penting ya untuk mengingatkan bahwa penanganan bencana itu tidak bisa dianggap enteng. Strategi komunikasi yang baik dengan harus disampaikan kepada karyawannya tentu. Layer di bawah manajemen itu menurut saya patut untuk bisa memahami dan mengerti. Selain nilai keuntungan, profit, ya kita juga harus berpikir bahwa kita bisa bermanfaat gitu untuk orang-orang sekitar. Ya, komitmen terutama datang dari top management gitu, untuk menempatkan ini untuk menjadi sesuatu yang penting gitu. Kita membangun relasi ke instansi-instansi pemerintah ataupun instansi-instansi yang terkait. Poin paling pentingnya sekarang di karyawan, gimana caranya menurunkan apa yang kita dapat dari sisi manajemen itu turun ke karyawan. Yang paling krusial menurut saya sih pengambilan keputusan sih Pak, karena ketika terjadi bencana semua pegawai pasti berpedoman kepada pengambil keputusan. Jadi sejauh ini saya mendapatkan hal positif, salah satunya adalah saat pemetaan bencana. Buat saya itu berarti paling nggak meskipun saya ahli gitu ya, saya lumayan sedikit menjadi paham gitu Pak. Adanya program ini memberikan kesadaran baru, walaupun sekian tahun udah datang ke tempat bencana berkali-kali, tapi belum tentu kita tuh juga udah menjalankan segala sesuatunya, mempersiapkan dengan baik ternyata. Tapi setelah diikutkan dari project ini, kita jadi benar-benar ternyata yang jauh lebih krusial adalah gempa dibanding banjir gitu. Membuka mindset sisi manajemen gitu. Apa yang harus kita lakuin sekarang? Ketika terjadinya bencana yang sebenarnya saya bisa jauh lebih tenang. Pada saat session disaster imagination, saya dibawa seperti ikut merasakan pada saat realnya terjadi bencana gitu. Orang yang lebih mengerti mengenai gempa bumi di lokasi kita bisa membantu mereka untuk lebih mengerti mengenai gempa bumi juga. Kedepannya artinya kita harus juga bertanggung jawab gitu untuk menunjukkan kepada yang lain gitu bahwa kita juga harus punya praktik baik yang bisa teladani. Agar dapat menjadi pedoman buat rekan-rekan lainnya ya. Tapi emang harus mensosialisasikan apa yang didapat. Iya, itu dia. Jadi Mbak Titi ini berbicara lebih banyak daripada saya ngomong banyak ya. Ini dari mitra USAID Advance yang sudah bersama-sama terlibat dalam kurang lebih 1 tahun terakhir ini dan kemudian melakukan apa yang mereka anggap akhirnya sebagai kebutuhan, bukan sebagai yang sekedar hanya tempelan saja. Dan insya Allah ini kita bicara ke depan lebih panjang karena sudah ada Kadin sebagai lembaga usaha dan sudah ada CBI sebagai platform. Jadi seperti itu Mbak Titi. Baik, selama ini Bang sudah berapa banyak yang sebetulnya menjalankan
4 steps itu ya sebagai satu kesatuan untuk membangun ketahanan private sector itu? Ya karena kami baru di 11 yang core ya, karena yang lain ada tempelan-tempelan lain. Contohnya ketika kita bicara disaster imagination itu ada beberapa perusahaan lain yang ikut, tapi yang betul-betul 4 ini kita pengen yang 4 step ini ya 11 perusahaan itu. 11 perusahaan 11. ya. Jadi kita juga lihat gedungnya, buat kajian bangunan, lalu contohnya di gedung itu kan ada aspek struktur, ada aspek non struktur. Gimana kita temukan, loh kok taruh barang-barang di pintu emergency, itu kan udah, lalu kabel-kabelnya berantakan, nah yang kayak gitu-gitu itu yang kemudian kita lakukan secara detail. Bagaimana pemilihan 11 perusahaan dan ada social entrepreneur itu seperti apa Bang? Ya pada waktu itu memang dimulai dengan kita melihat tadi pertanyaan Mbak Titi ini UMKM aja atau enggak ya? Kita pertama melihat yang kecil, yang besar. Nah yang besar itu ternyata kita punya teman misalnya, ini semuanya pertemanan. Jadi betul-betul pertemanan ya, karena waktu kita mau jualan ini kan tidak semuanya juga quote unquote jualan ya. Tidak semuanya juga merasa penting. Tetapi contohnya kita mau merasakan ini loh yang kita lakukan. Jadi proses awalnya memang cukup ada banyak, tapi akhirnya kita pilih. Nah lalu karena ini proyeknya di Jakarta untuk mudah dulu, semua 5 wilayah kota administratif kita cover. Jadi karena semua ternyata ketika kita melihat risk analysis, kita belajar dengan BNPB ada INARIS, belajar dengan peta bencana ya banyak yang kita, ternyata ada juga risiko bencana di situ. Dan itu kemudian 5 wilayah itu kita buat, tapi memang yang paling banyak itu mungkin masuk angka 30% itu di Jaksel, Jakarta Selatan. Apa memang pilihannya urban area? Memang urban karena kita bicara ini urban disaster, urban earthquake. Makanya salah satu hal yang kita lakukan bersama dengan tim teman-teman di Jakarta adalah ini ada Pak Kabui yang terlibat juga dengan BPBD Jakarta untuk membangun namanya Rencon gempa. Nah Rencon gempa itu baru pertama kali di Indonesia private sector diajak, betul ya? Nah jadi itu salah satunya private sector diajak untuk ngomong, kasih masukan, walaupun belum sempurna ya, tapi karena ada prioritas lain di Jakarta itu banjir, tapi private sector pertama kali dalam membangun Rencon diajak bersama. Menarik nih Bang, karena Abang mengatakan saat ini nih pertemanan yang menyebabkan mereka itu ikut serta. Kedepannya seperti apa strateginya supaya mereka kemudian mau ikutan kemudian? Nah pertama kan ada proof, ada evidence ya. Nah itulah yang sangat penting ketika kita memilih akhirnya mitra kita siapa. Nah di Kadin lah kita bisa melakukan sesuatu. Kadin pusat lalu mungkin pilotnya. Teman-teman dari Bali sudah datang nih dan terima kasih BNPB. Ini saya harus mengucapkan terima kasih. Salah satunya kita mengadvokasi BNPB coba dalam rangka GPDR hari ini Kadin Bali diikut sertakan. Jadi kemarin sudah ada 50 orang yang ikut untuk BCP, untuk UMKM. Itu luar biasa ya. Nah lalu nanti di sesi selanjutnya kan ada dengan Komtek. Itu juga baru ada standar SMKU kita buat. Nah standar SMKU ini mudah-mudahan bisa dipakai juga dipasarkan di Kadin dan kemudian kita pilotkan di paling tidak memang yang paling mudah Bu Titi ya adalah bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata. Karena ada 5 super prioritas di Indonesia, jadi rencananya kalau kita mau planning di Bali pertama, ya ngarep-ngarep ya ini karena proyek, ngarepnya sih Sulawesi Utara supaya saya bisa pulang kampung gitu ya. Tapi kurang lebih begitulah, ada 5 super prioritas tapi 2 dulu untuk 1 tahun ke depan. Jadi memang lewat Kadin yang memiliki 34 cabang ya, di 34 Kadinda. provinsi ya, Kadinda, kemudian di 514 kabupaten kota gitu ya? Ya. Oke baik. Nah Bang, apakah ada kemungkinan, karena ini kan dengan private sector ya, apakah ada kemungkinan kolaborasi dengan NGO atau lembaga yang memang punya concern yang sama gitu? Dan gimana caranya? Iya itu sudah terjadi, contohnya mungkin peta bencana ya, kita bicara dengan peta bencana, kalian punya apa? Kita bisa support apa? Kalau sama BNPB sudah pastilah ya, dengan BPBD juga sudah pasti. Lalu misalnya dengan forum PRB, mungkin kalau nggak enak ngomongnya, bukan lokalisasi, pelokalan ya. Pelokalan itu dengan forum PRB setempat kan.
Nah kalau memang ada seedling fund, ada beberapa kemarin saya sudah bicara dengan sebuah LSM, tertarik dia, oh boleh nggak kita seedling fund, karena kita juga merasa ekonomi itu menjadi bagian yang penting dari proses development mereka. Ya boleh-boleh aja, jadi bisa, sangat bisa. Sangat bisa ya? Ya. Karena mengingat besaran Indonesia, jumlah UMKM yang besar sekali, kemudian juga tersebar di banyak wilayah. Jadi Ya. kolaborasi dengan berbagai pihak itu sangat memungkinkan ya. Betul sekali ya. Tinggal kontakkan sama Bang Victor gitu ya. Ya, contohnya di Jakarta aja sudah dengan MDMC ya, dengan Muhammadiyah ya. Jadi MDMC itu dapatlah pusdiklat, tetapi mereka sadar, oh berarti ada penguatannya ternyata MDMC perlu, dan MDMC yang menolong penguatan dalam isu-isu kebencanaan gitu. Oke, baik Bang. Sebelum kita, ada lagi Bang yang mau disampaikan sebelum kita minta closing statement dari Abang? Rasanya kalau ini sudah cukup, tetapi kan bisa ada QR code yang bisa dibagi untuk melihat film-film kita. Tetapi rasanya ini udah closing statement kayaknya. Ya rasanya sih pokoknya kita bicara ini ada perangkatnya ini business neighborhood. Gampang kok, kita nggak susah-susah ngajak. Artinya proyek ini bukan proyek susah. Itu ada di sebelah kanan ini ada pakai Google Map aja. Perusahaan ternyata selama ini nggak pernah pakai Google Map. Di belakang lu ada apa, di depan ada apa, di mana sungai yang berbahaya, di mana maaf ya, perumahan kumuh kan bisa jadi masalah kalau misalnya mereka bangun tembok tinggi, tetapi gempa terjadi, temboknya runtuh, ya perumahan kumuh akan lari ke situ. Nah, bagaimana membangun itu? Jadi sebetulnya perusahaan tidak bisa berdiri sendiri, makanya community. Perusahaan harus juga mengerti di mana mereka berusaha. Perusahaan harus juga bisa mengira-ngira kalau terjadi bencana, dan kemudian perusahaan harus belajar bersama. Wah, terima kasih banyak Bang Victor. Mungkin bisa because we have to conclude in English. I think it will be good to conclude in English. Thank you so much. Yeah, the thing is that when we talk about private sector engagement, they are not going to be an ATM machine, of course, because they are also, I should say, victim of disasters, yeah, affected by disaster. And sometimes they affected so hard like here in Bali because of a pandemic. I mean, things are just getting so wrong in Bali when pandemic happened. Everything's closed like in this area that we, but then of course, we're talking about business continuity management. This part is actually feeding to the business continuity management, and they could think about how to have a sustained business and then how to build a resilient business. And therefore, the best thing that we can do for the private sectors is to stay in business. Stay in business, that's the phrase. Thank you. The entrepreneur resilience gitu ya. Yes, Oke, together with all banyak. of course, civil society, government and all. Oke, terima kasih banyak Bang Victor. Demikian teman-teman semua, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, luar biasa.